tahun misteri. Tetapi kita lihat dengan mata iman rohani itu tahun berkat. Semuanya berkat. Masalahkah atau tidak ada masalahkah, semua berkat. Kita banyak pikir tahun baru itu tahun yang bahaya-bahaya begitu, tapi tidak. Semua itu tahun berkat. Jadi terima kasih dengan sukacita yang Tuhan beri di tahun yang baru. Kita ada di hari keempat. Ini ada di kertas halaman 4. Saya pernah khotbah dan saya bilang tanggal 1 itu saya khotbah. Lalu saya bilang kita di kertas nomor 1, terserah kita. Apakah kertas itu ada tulisankah atau bersihkah, itu kembali ke kita. Jadi hari ini kita ada di kertas halaman nomor 4. Halaman nomor 4, dan ini masih ratusan nomor, kita belum lewat. Ini masih nomor 4 ini hari ini. Jadi ratusan, 1 tahun berapa hari itu, berapa kertas yang belum kita lewati di situ. Dalam kertas apa yang kita lakukan, itu yang menjadi renungan, dan salah satunya adalah sidang jemaat di sini. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kami Klasis untuk membuka dan menyampaikan renungan firman di pagi ini hubungan dengan sidang jemaat. Ada banyak jemaat yang belum mengerti dengan namanya sidang jemaat. Kalau Klasis itu konferensi, wilayah Klasis dan BPP itu dipakai itu apa? Konferensi. Tapi kalau jemaat itu sidang. Sidang itu caranya sama tapi sebutannya saja sedikit karena dia punya struktur itu. Jadi jemaat sidang, tapi Klasis wilayah dan BPP itu pakai di situ adalah konferensi. Itu pergantian dan membuat program. Namanya sidang itu butuh waktu yang cukup lama. Karena itu saya diberikan tema, gembalakanlah domba-dombaku. Pelayanan penggembalaan itu sangat berat. Kalau baca itu mudah, dengar itu mudah, menghafal ayat itu mudah. Tetapi setelah terima jabatannya dan masuk di dalam dan mengerjakan penggembalaan itu berat. Berat itu semacam besi yang tidak bisa diangkat. Yang dikerjakan oleh orang-orang yang hatinya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Karena itu kami belajar dari satu kepercayaan Tuhan Yesus memberi kepada Petrus, dan Petrus itu adalah, kita lihat dia orang yang baik, dia juga orang semangat, tapi dia juga lupa-lupa sedikit dalam ingatan-ingatan. Jadi sibuknya terlalu melebihi batas. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Yesus, dia orang banyak lupa. Setelah lakukan, dan dia orang yang dipercayakan untuk melayani Tuhan dan tugasnya adalah gembala. Mari buka dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Ayat ini hanya 15, jadi 4 ayat saja. Dalam ceritanya itu adalah pada pagi hari mereka makan sarapan, dan murid lain duduk makan, dan ini hanya 2 orang. Petrus dan Yesus duduk bersama-sama di meja yang sama, dan pada saat mereka makan, Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau masih mengasihi aku?" Dan pertanyaan itu 3 kali. Lalu jawabannya juga 3 kali, dan tidak sedikit pun rubah kata-kata. Tetapi jawaban pertama, jawaban kedua, dan jawaban ketiga sedikit dia mengulangi satu kata, yaitu segala sesuatu engkau tahu, segala sesuatu engkau tahu. Dia mengulangi kata itu dan dia menjawab, "Saya mengasihi engkau." Karena itu Yesus bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu ayat selanjutnya dia menjelaskan tentang pada waktu engkau masih muda engkau pergi, tetapi pada saat engkau akan tua, orang lain akan pegang tanganmu dan mengarahkan ke tempat di mana engkau tidak kehendaki. Itu ada 2 pengertian di situ. Satu itu sisi waktu, masih muda itu bisa bekerja, tapi yang kedua itu adalah pada waktu dia mati syahid dalam pemberitaan Injil. Jadi Petrus ini tidak tahu dia waktu mau mati adalah kamu semua akan goncang imanmu. Lalu Petrus bilang yang lain akan goncang iman mereka, tetapi saya sekali-kali tidak akan goncang imanku. Dan pada saat dalam diskusi ini
orang tentara Romawi datang dan menangkap Yesus, dan murid-murid lain semua hilang karena ketakutan, dan hanya yang berdiri dekat Yesus itu adalah Petrus. Tetapi pembelaan Petrus terhadap Yesus yang tidak rohani. Pembelaan Petrus terhadap Yesus itu secara emosional dan secara manusiawi. Akhirnya pedang yang dibawa oleh namanya tentara Malkus, itu dia bawa pedang, dan pedang itu dicabut oleh Petrus dan melepaskan telinga Malkus tentara Romawi, dan telinganya jatuh darah-darah ke tanah, dan Yesus ambil kembali dan telinganya disambung kembali. Jadi Petrus itu bukan orang baik yang jadi pemimpin yang hebat. Dia orang emosional, dia orang emosi, dia pernah menyangkal Tuhan, dia juga pernah mau sama dengan Tuhan, juga pernah ada. Itu di menyeberangi danau Galilea. Pada waktu mereka memberi makan dari 5 roti dan 2 ekor ikan kepada 5.000 orang, itu Yesus bilang, kamu menyeberang, kamu akan duluan berangkat. Setelah itu Yesus masih tinggal dengan masyarakat yang ada di situ, dan murid-murid mereka mendahului Yesus. Sementara mereka ada di atas danau dan angin besar, angin kencang itu datang, dan Yesus mengizinkan, Tuhan mengizinkan untuk mereka harus menghadapi tantangan itu. Sehingga kita bilang sudah salah, tetapi awalnya dia sudah memperbaiki kedudukan rohaninya baik. Dia punya kekuatan rohaninya mantap. Jadi imannya dia berdiri di atas pengakuannya sendiri. Dia bilang, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Karena itu saya cepat, ini latar belakang banyak, tapi cepat saya mau ingin khotbah. Hal yang pertama adalah, kalau gembalakanlah domba-dombaku, yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-16, 15, 16, dan 17 itu sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, siapakah Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi hal yang pertama, kalau siap melayani Tuhan di dalam jemaat baik gembala, tapi juga kita semua hamba-hamba Tuhan dalam panggilan yang mulia ini, yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah itu ibaratnya sama dengan kita mengasihi anak-anak. Kita memiliki satu perasaan untuk menyelamatkan kita. Jadi perasaan itu hubungan dengan jiwa. Jiwa itu pikiran. Yang dimaksud di sini jiwa itu hubungan dengan pikiran. Pikiran selalu berfokus pada pelayanan Tuhan. Kalau hati itu sudah mengambil keputusan, maka jiwa juga ikut terlibat di dalamnya. Maka hati, jiwa, atau perasaan itu semua ada di dalam pelayanan Tuhan. Dan itu yang dikerjakan. Karena itu pada waktu kita kerjakan pelayanan ini, maka seorang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang betul-betul dia melayani dengan hati, saya biasa merasakan itu adalah jiwa itu sangat menolong bagi hamba-hamba Tuhan dalam jemaat. Saya biasa lihat, bukan saya saja minta maaf, tapi ada hamba-hamba Tuhan, mungkin ada kita bisa biasa lihat. Jadi tidak semua orang yang melayani, tetapi menjadi, maksud saya, tidak semua orang yang menjadi gembala, tetapi pasti satu-satu orang yang menjadi gembala. Dan itu yang dimaksud, yang disebut, diatur oleh Tuhan dalam pelayanan ini. Akhirnya Yesus bilang, hai Petrus, engkau masih mengasihi aku? Dan Petrus bilang, Tuhan, saya siap mengasihi engkau. Pada waktu dia bilang, saya siap mengasihi engkau, dia melihat dia punya latar belakangnya. Engkau adalah Petrus yang pernah, dia adalah latar belakangnya itu adalah dia penjala ikan. Ini pekerjaan sehari-hari. Dia pendapatan yang luar biasa. Tetapi pada waktu Yohanes bawa Yesus kepada Petrus dan Yakobus yang sedang menjala ikan di danau, mereka tinggalkan jalannya dan mereka ikut Yesus. Lalu Yesus bilang, seperti engkau menjala manusia, marilah ikutlah aku untuk menjala manusia. Jadi pekerjaan itu dipakai